guys, selamat siang. Kembali lagi untuk saya. Saat ini saya sedang mewawancarai Kak Jo yang dimana sebagai narasumber saya. Ya Kak Jo, apakah seperti yang kemarin diskusi kita atau komunikasi kita bahwasanya ketika hasil wawancara itu akan diupload ke media sosial, apakah Kak Jo bersedia? Sangat bisa. Kita mulai dalam pertanyaan Kak Jo. Bagaimana pendapat Kak Jo tentang laki-laki yang menggunakan pakaian feminin? Menurut saya penampilan feminin dan maskulin itu adalah hak mutlak dari dalam diri kita untuk memutuskan bagaimana kita mau berpenampilan, apa yang akan kita pakai, pakaian, muka, rambut, sepatu dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang pandangan masyarakat tentang orang-orang seperti saya yang berpenampilan feminin, itu pastinya ada pro dan kontra. Dan ketika kita tahu konsekuensi dari negara Indonesia ini biasa dibilang netizen plus 62 ya. Netizen plus 62 ini mungkin lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Dan itu tergantung lagi pada kita. Apa yang kita tampilkan itu kalau positif pasti akan seimbang pro dan kontra. Tapi kalau apa yang kita lakukan itu justru membuat masyarakat dan orang-orang sekitar kita makin bertanya-tanya tentang identitas kita, makin merasa kalau kita ini sebenarnya apa, mungkin rasa geli dan rasa tidak suka itu pasti akan lebih banyak. Kak Jo, apakah Kak Jo merasa nyaman ketika berpenampilan feminin? Menurut saya sangat nyaman. Saya sangat nyaman dan saya sangat merasa bahwa inilah diri saya. Kenapa? Karena dari kecil itu ayah saya itu selalu menginginkan anak laki-laki yang berparas maskulin dan berpenampilan maskulin selayaknya laki-laki pada umumnya. Tetapi Tuhan menciptakan saya secara spesial dan berbeda sehingga saya menemukan penampilan saya pilih penampilan mana yang lebih cocok dengan cara jalan saya, penampilan mana yang lebih cocok dengan cara duduk saya, karena akan lebih kelihatan aneh lagi kalau misalnya penampilan saya seperti Kak Heri yang ada di sebelah saya, tetapi saya lebih lenggak-lenggok. Itu mungkin akan menuai lebih banyak akan menuai lebih banyak cacian, bulian, makian ketimbang saya berpenampilan sesuai dengan apa yang ada dalam diri. Kak Jo, bagaimana penjelasan Kak Jo ketika masyarakat itu memahami Kak Jo itu sebagai agak sulit untuk saya bisa memberikan proof atau memberikan pembuktian kepada masyarakat dan orang-orang sekitar saya bahwa saya juga pantas ini, karena balik lagi ke jawaban saya sebelumnya tadi. Jadi kita hidup dengan tetapi banyak yang kental dengan nilai-nilai budaya masing-masing, dan kebanyakan dari nilai-nilai budaya itu adalah laki-laki ya laki-laki, perempuan penampilan laki-laki yang pakai kemeja, celana, sepatu pantofel, dan perempuan selayaknya tetapi ketika saya memutuskan untuk harus memberikan proof, sebenarnya saya tidak memberikan proof apa-apa, tidak memberikan pembuktian apa-apa kepada masyarakat dan orang sekitar saya, karena saya lebih kepada selama saya berbuat baik dan selama saya berbuat positif kepada sekitar saya, maka penampilan dan apa yang saya tampilkan di depan mata mereka itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi tolak ukur bagaimana mereka harus membalas pacaran positif yang saya pacaran. Untuk mendukung jawaban Kak Jo itu, apakah Kak Jo pernah menerima stigma dari kalau pernah stigma seperti apa yang pernah Kak Jo? Kalau stigma, kayaknya stigma ini lebih brutal ya kalau kami di NTT, terkhususnya di TTS di Timur. Karena stigma-stigma itu bukan cuma berhenti pada stigma, tapi stigma-stigma itu bisa membawa saya dan bisa menyeret orang tua saya
menyeret keluarga saya, marga saya, dan juga menyeret kampung saya, yang dimana sampai umur saya sekarang ini sudah sangat banyak stigma-stigma yang negatif bahkan yang positif saya terima. Salah satu contohnya, kamu laki-laki tetapi kenapa kamu berpenampilan seperti seorang feminin? Kamu laki-laki tetapi kenapa kamu menggunakan makeup? Kamu laki-laki tetapi kenapa rambut kamu panjang? Apa rambut kamu berwarna? Kamu laki-laki tetapi masih bla 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 dan lain sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang saya dengar dari luar yang mungkin tidak bisa saya kontrol. Tapi yang bisa saya kontrol itu adalah apa yang akan saya terima dari dalam, apa yang akan masuk ke dalam telinga dan apa yang akan masuk ke dalam hati saya. Mungkin itu yang bisa saya kontrol. Seperti saya tidak perlu memvalidasi bahwa pandangan kamu benar atau tidak, karena kita semua bebas berpendapat, kita semua bebas beropini tentang penampilan orang lain. Tetapi saya tidak perlu setuju, saya tidak perlu untuk membenarkan apa yang menjadi pendapat kamu tentang penampilan saya, walaupun kamu sudah membawa teologi ke dalamnya, walaupun kamu sudah membawa nama Tuhan ke dalamnya, bahkan walaupun kamu sudah membawa nilai-nilai kehidupan kamu bawa saat kamu mengoreksi dan kamu mengomentari, bahkan mengkritisi. Saya tidak mengomentari, karena menurut saya yang harus saya kontrol dan yang harus saya jaga di sini adalah baik, positif, dan tetap berpenampilan rapi. Dengan begitu saya akan mengusahakan untuk meminimalisir segala sesuatu yang buruk dapat. Apakah dengan pakai nomor minim yang kandung ini merupakan sebuah tukaran atau sebuah untuk kesetaraan gender gitu? Oke, mungkin saya kan baru juga terjun ya dalam dunia feminis dan juga dalam dunia pergender-genderan, karena sebelumnya saya cuma bermodalkan percaya diri saja. Saya harus berpakaian seperti ini, walaupun baju saya seperti ini, yang menjadi kunci saya adalah mengatur percaya diri saya. Tapi setelah saya mendalami dan setelah saya masuk ke dalam dunia feminis dan juga ke dalam studi gender, saya memahami bahwa sebenarnya kepercayaan diri yang saya taruh dalam diri saya dan bahkan penampilan saya dari rambut sampai bawah itu juga bisa masuk ke dalam satu gebrakan untuk kesetaraan gender. Kenapa? Karena saya mau membuktikan, karena menurut saya harus menunjukkan pembuktian kepada orang-orang bahwa orang-orang seperti saya itu juga layak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bahkan orang-orang seperti saya itu juga layak untuk memberikan sesuatu yang mungkin berguna untuk negara saya, negara tercinta. Untuk bertanya itu, apa pesan yang kakak sampaikan kepada laki-laki sesama dengan penampilan feminim? Dan lalu apa yang kakak sampaikan juga kepada orang atau kepada masyarakat? Karena kami itu dengan penampilan feminim ini mewujud sebuah kesetaraan gender. Oke, pesan dari saya itu adalah teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih bimbang dan yang mungkin masih bingung dengan perasaan kalian, masih bingung dengan Tuhan menciptakan kalian ini sebenarnya untuk apa? Apakah diciptakan hanya untuk dihina atau mungkin diciptakan untuk dicaci maki, bahkan hanya untuk dibully? Jangan pernah takut, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap berjalan dalam relnya Tuhan, tetapi tetap minta izin kepada Tuhan bahwa inilah diri kalian. Kalian layak untuk berpenampilan apapun itu, kalian layak di hadapan Tuhan. Bahkan kalian di luar sana yang sama seperti saya, itu yang akan dipakai Tuhan untuk membenarkan tentang cerita-cerita dan tentang kehidupan yang
dimana Tuhan memberkati kita selayaknya seperti apa, kalian juga perlu memberkati dan melayani orang selayaknya. Dan untuk masyarakat-masyarakat Indonesia di luar sana yang mungkin masih mempunyai stigma negatif terhadap orang-orang seperti saya yang suka berpenampilan feminin, jangan pernah takut bahwa kami di sini tidak untuk berdiri sebagai aib negara atau aib satu kota atau aib universitas, tapi kami di sini hanya untuk mau belajar, kami mau menempuh pendidikan, dan juga kami mau untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya, bahkan orang-orang yang kami sayang, orang-orang yang mungkin kurang mendukung dan juga mendukung kami, kami layak untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang lebih positif yang mungkin kedepannya akan menjadi gebrakan baru, gebrakan toleransi, gebrakan saling menerima, dan juga gebrakan untuk mau menerima sesama dalam hal yang bagus. Guys, itu merupakan sebuah pemahaman atau sampaian yang telah disampaikan oleh Kak Jo. Maksudnya kesimpulan dari wawancara tadi itu adalah silakan berpakaian atau berpenampilan feminis, tapi ingatlah ada batasan yang harus kalian terapkan supaya masyarakat tertentu dapat membatasi atau mengetahui bahwasanya kalian itu ketika berpenampilan feminin memiliki batasan yang sesuai dengan norma dan ketentuan dalam Tuhan. Terima kasih guys, shalom.